balik kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, masih terdapat berbagai bentuk cyberbullying yang dapat memberikan dampak negatif bagi korbannya. Lalu, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap fenomena ini? Siapa di sini yang punya media sosial atau TikTok? Punya. Baik punya. Punya Instagram sama TikTok. Kalau boleh tahu, Kalau aku Instagram aja. Instagram aja, nggak pakai TikTok? Enggak. Oh nggak pakai. Ya, punya semuanya. Punya semuanya. Ya. TikTok, Di Facebook. Seberapa intens sih kalian tuh pakai TikTok? Dalam sehari Dalam itu sehari. berapa jam? Berapa jam nih kira-kira? Dari 24 jam. Ya. 24 jam. Oh, Dari 24 jam berapa jam itu? Karena sekarang kan banyak kesibukan kan mas. Iya, Sambil betul. kerja juga. Terus apa tugas kuliah juga banyak. Mungkin waktu kita kan itu cuma 1-3 jam. Enggak. Tapi kan bisa, kan secara sehari itu kan. Iya. Iya. 3 jam nggak terlalu intens. Iya. Oh mbaknya, berapa lama nggak? Mamanya mungkin waktu ini waktu malam Oh, kemarin Nggak tidur. bisa tidur scroll sampai tidur sampai tiduran. Kalau masnya kalau kita 4 jam. 4 jam. Berarti intens ya? Lumayan intens. Ya. Aku sih bisa sekitar 8 jam per hari. Wow, sangat intens sekali ya. 8 jam. Soalnya setiap gabut langsung scroll. Oh langsung. kisaran paling ya cuma waktu-waktu luang aja. Soalnya kan paginya kita kerja juga kan. Terus Sering masih ya. Pernah nggak menemui kayak komentar-komentar buruk atau hoax atau ujaran kebencian gitu nggak? Sering. Kira-kira pendapat kakaknya sendiri kayak gimana terkait ada komentar buruk? Kalau aku sendiri kurang suka, pasti langsung tak ini. Oh langsung Yang di lain. like. langsung dilaporkan ya. Karena kayak kan orang kan mengekspresikan diri kan ya, mungkin Iya. kayak misalkan kontennya negatif baru nggak apa-apa ya, ada komentar buruk. Tapi kalau misal kontennya kayak misal berbuat kebaikan, kadang kan ada yang orang iri komennya kayak ngapain jadi duit apa, kayak nggak support gitu. Aku sih kurang setuju ya, karena kayak pendapat negatif itu kan bisa merusak mental seseorang kan. Apalagi sekarang di era sekarang itu cyberbullying itu bisa termasuk besar, soalnya orang-orang itu sekarang beraninya tuh mental sosmed. Jadi kayak mereka tuh yang di real life mungkin mereka terbully, akhirnya mereka melampiaskannya di sosial media. Kalau komentar buruk sih, kalau misal tidak melukai hati seorang yang di komentar itu, ya nggak apa-apa sih kalau tidak. Nggak respect ya sama yang kayak gitu. Kira-kira kayak bagaimana pendapat kakaknya tentang hal tersebut? Kalau misalnya kita menemui komentar negatif, apakah kita ikut serta di dalam situ atau kita mencegah? Kalau dari aku sendiri lebih ke mencegah, enggak Apa menghindar? menghindar sama mencegah. Menghindar sama mencegah? Iya. Lebih banyak. Alasannya Sekedar ikut. Karena kan kalau di media sosial kebanyakan kan apalagi yang FOMO. FOMO. Aku sih biasanya tuh membalasnya mencegah ya. Jadi kayak kalau misalnya tuh kayak misalnya ada komentar negatif atau terkait body shaming ataupun terkait ya, pembahasan yang lumayan sensitif, itu biasanya aku akan counter komentar itu. Tapi kalau komentarnya udah benar-benar kayak dia ini parah banget, itu biasanya tak report sih. Iya, soalnya biar nggak makin merajalela. Soalnya kan sekali ada komentar negatif satu, itu pasti dia tuh kayak yang lain jadi ikutan komen gitu. Biasanya kan nimbrung gitu lah. Apalagi sekarang kan kayak FOMO lagi. Iya, apalagi kalau misalnya like komentarnya tuh besar, itu pasti banyak yang follow.
Apa? Menurut kakak nih, komentar buruk itu termasuk ke dalam perundungan siber nggak? Alasannya? Kalau boleh tahu. Kan kayak menyudutkan dari si pemilik video tadi gitu kan. Dan kan nggak nyata mas, Iya. ya, bisa jadi buzzer. Nah, iya sih. Benar. Masuk banget dong, soalnya kan dia kan komentar buruk itu kan bisa merusak mental seseorang ya, apalagi ini kan di sosial media, di dunia digital, jadi itu termasuk cyberbullying. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan wawancara, kelompok kami memberikan edukasi melalui buku saku mengenai cyberbullying. Buku saku ini memuat informasi mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta upaya pencegahan cyberbullying. Melalui edukasi ini, diharapkan mahasiswa semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman serta saling menghargai. Melalui wawancara dan edukasi ini, diharapkan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak semakin meningkat. Sadar bijak di era digital.